Pemirsa, kami lanjutkan informasi dalam Manyu Sore bersama saya Fandi Hasib. Ibu dan anak ditemukan tewas dibunuh di kamar kosnya di Jalan Kijang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil menangkap pelaku yang berprofesi sebagai pengantar air galon isi ulang. Seorang ibu rumah tangga dan anak lelakinya yang masih berusia 10 tahun ditemukan tewas akibat luka tusukan. Jenazah keduanya ditemukan oleh suami yang baru pulang bekerja. Ibu dan anak itu diduga tewas dibunuh seorang pengantar air galon isi ulang. Pelaku diduga bermaksud memperkosa korban, namun karena korban melawan, pelaku menusuk korban menggunakan pisau. Dalam olah TKP, polisi menemukan senjata tajam 3 pisau dapur dan 1 gunting. Kini jenazah ibu dan anak tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Lasinrang guna persiapan pemakaman. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Dan pemirsa, terkait dengan pembunuhan ibu dan anak di Pindrang tersebut bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Pindrang Ibtu Deki Marizaldi. Selamat sore Pak Deki. Selamat sore Mas Fandi. Pak Deki, mengantar air galon ini hanya modus semata dari pelaku atau bagaimana Pak? Karena ini pelaku ditemukan juga membawa senjata tajam. Memang pekerjaan sehari-harinya adalah mengantarkan air galon. Iya, jadi pemerkosaan ini sudah direncanakan sebelumnya atau baru direncanakan ketika bertemu dengan korban, Pak Deki? Kalau untuk direncanakannya tidak ada, karena memang spontanitas, hasrat, dan nafsu dari pelaku lelaki AS untuk ingin memperkosa perempuan Sri. Kronologis selengkapnya Pak, apakah pada saat peristiwa tersebut terjadi tidak ada keluarga yang lain di dalam rumah? Pada saat kejadian, kronologis awalnya didapatkan pintu kosnya terkunci oleh suaminya yang pulang kerja pada jam sekitar pukul 11.00 WITA. Nah, kemudian kunci kosnya diminta sama ibu kosnya, kunci sore, kemudian dia lihat istrinya dengan anaknya sudah terlentang dalam kondisi terbunuh. Penghuni kos yang lain? Pada saat itu penghuni kos yang lain cuma mendengar suara ribut-ribut, namun tidak berani untuk membuka atau menegur ataupun mendatangi TKP. Ribut-ribut ini maksudnya korban meminta tolong atau bagaimana Pak? Tidak selang bersama waktu. Keterangan dari saksi, dia cuma mendengar suara anaknya yang minta tolong, itu saja. Jadi lokasi rumahnya ini Pak Deki, air galon yang diisi ini khusus di dalam kamar korban ya Pak ya? Iya, dalam kamar korban. Air galon yang diantarkan langsung karena permintaan dari korban untuk ditaruh di dalam. Senjata tajam yang digunakan pelaku dibawa dari awal atau bagaimana Pak Deki? Tidak, itu senjata tajam yang digunakan sama pelaku. 2 pisau itu adalah milik korban yang ada di dapur dan di sekitar 1 lagi gunting di dekat korban di dalam kamar. Oke, keterangan dari pelaku sejauh ini apa lagi Pak Deki? Itu kejadian berawal dari hasratnya dia melihat ibu atau perempuan Sri, korban, berpakaian minim dan memunculkan niatnya untuk melakukan pemerkosaan. Pada saat itu perempuan Sri langsung melakukan perlawanan dan terjadi di situ upaya untuk membunuh. Kemudian pada saat itu juga muncul anaknya, jadi dikhawatirkan nanti terdengar sama tetangga atau tidak didapat pelakunya, dia langsung membunuh juga anaknya. Sebenarnya pelaku ini sudah sering mengantar galon di rumah kos tersebut dan sering melihat korban atau bagaimana Pak Deki? Ini yang ketiga kalinya dia mengantarkan. Memang setiap kali dia mengantarkan korban, perempuan Sri memang berpakaian minim terus dengan pakaian daster saja. Oke, tapi tidak ada gelagat mencurigakan ketika mengantar galon di rumah tersebut? Tidak ada gelagat mencurigakan karena kejadian ini murni yang ketiga kalinya dia mengantarkan galon di situ. Pertama dan kedua tidak ada, namun muncul sudah niatnya untuk melakukan pemerkosaan pada yang ketiga kalinya. Kalau keterangan dari para saksi, penghuni kos atau pemilik kos seperti apa Pak Deki? Sehingga mengapa mereka tidak mengetahui ketika ada pemerkosaan hingga pembunuhan terjadi?
Penghuni kos yang lainnya itu ada sekitar 2 kamar, jadi ada space-nya 1 dari kamar kosnya korban. Dia cuma mendengar suaranya anaknya minta tolong, namun tidak berapa lama sudah redam. Dia pikir penghuni kos yang lain karena cuma biasa cekcok, karena korban dengan suaminya biasa juga cekcok setiap hari terkait kehidupan sehari-harinya. Oke, Pak Deki, ketika pemerkosaan tersebut terjadi, anak balita yang juga menjadi korban ini sudah ada dari awal di dalam kamar tersebut dan menyaksikan pemerkosaan tersebut. Untuk pemerkosaannya belum sempat, jadi percobaan pemerkosaan. Disitulah terjadi perlawanan dari ibu Sri. Jadi di situ juga terjadi pembunuhan langsung. Pada saat itu anak korban ada di kamar sebelah. Jadi dalam satu kos kamar itu ada 2 kamar. Jadi kamar sebelah muncul, dilihat ibunya sudah meninggal. Jadi dia minta tolong, pada saat sebelum minta tolong langsung dihabisi sama pelaku. Pelaku ini langsung ditangkap di kamar kos tersebut atau sempat melarikan diri, Pak Deki? Untuk pelakunya kita upayakan penyelidikan, 3 jam kemudian kita dapat pelakunya karena sudah lari, mencoba kabur dan menghilangkan barang bukti. Namun dari hasil olah TKP kita dapat menyimpulkan pelakunya dan melakukan penangkapan di sekitar tempat kerjanya pelaku. Ada barang-barang korban yang hilang? Untuk korban yang hilang barang-barang tidak ada. Jadi memang motifnya adalah awal untuk mencoba memperkosa, bukan untuk mengambil barangnya. Oke, selain tergiur tadi sebagai motif dari perbuatan pelaku, apalagi keterangan dari pelaku kepada pihak kepolisian, Pak Deki? Dia dari pihak pelaku awalnya dia tidak mengaku, namun dari olah TKP yang kita dapat, dari bukti-bukti yang kita dapat, kita menyimpulkan dia tersangka dan pada akhirnya dia mengaku bahwa dia yang melakukan, dan kita cari baju sempat dia buang, kemudian pisau yang dia sempat simpan kita temukan di dalam kantong sakunya, kita geledah. Rumah kos ini tentu tidak hanya 1 kamar saja seperti Anda katakan tadi, ada beberapa penghuni kamar kos yang lain. Apakah ini artinya pelaku sebenarnya sudah mengincar korban sejak lama dan mengetahui pada jam-jam kapan saja suasana rumah kos tersebut sepi? Iya, mungkin untuk seperti pertanyaannya Mas Fandi, untuk seperti itu memang rata-rata yang ngekos di situ adalah orang yang bekerja, rata-rata suaminya yang buruh atau istrinya yang kerja. Jadi memang di situ tempat untuk kos untuk kerja. Jadi pada saat kejadian itu memang sepi. Baik, terima kasih informasi bersama kami Pak Deki. Selamat sore.